juga memerlukan keadilan yang perlu kita lakukan. Paling mudah Bapak Ibu, dalam bahasa contoh yang paling mudah, kita perlu istirahat. Setelah bekerja sekian lama, tubuh kita lelah. Dan keadilan yang harus kita terapkan pada diri kita, contohnya adalah itu beristirahat. Jadi kalau teman-teman masih ada yang suka begadang, yang tidak ada tujuannya gitu, yang hanya sekedar nggak bisa tidur, beraktivitas yang tidak memberikan nilai positif gitu ya, konstruktif, ya pastikan apakah ini saya sudah buat adil kepada diri sendiri. Jadi jangan sampai kita sakit ya karena kita tidak berlaku adil. Yang mungkin bisa banyak hadis Bapak Ibu yang menceritakan tentang pentingnya adil, bahkan dalam tataran besar, dalam tataran yang lebih tinggi. Dalam berbagai hadis dinyatakan bahwa banyak peristiwa di masa lalu, banyak bangsa-bangsa seperti itu, banyak komunitas di masa lalu hancur gara-gara tidak ditegakkan keadilan. Sama juga dalam keluarga juga sangat mungkin tidak berlaku adil kepada pasangan, kepada anak, juga bisa menimbulkan kehancuran di tengah keluarga. Jadi ini mesti kita coba pahami dan kita cermati, dan mudah-mudahan kita bisa memahami ini dengan baik. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu, dalam berbagai hadis juga banyak cerita-cerita tentang sifat adil dan zalim ini ya. Jadi bahkan ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita ada yang kita ingkar, Allah tuh hanya memberikan jalan apa? Minta ampun, istighfar, minta ampun, berdoa, bertaubat. Tetapi kalau kita melakukan kezaliman kepada manusia, Bapak Ibu, andai kita sholat sampai setiap malam sekalipun, terus beristighfar ribuan kali, tetapi manusia yang sempat kita zalimi, yang kita tidak perlakukan sesuai dengan tempatnya, maka sebelum manusia itu memberikan maaf kepada kita, maka itu akan menjadi tanggungan kita sampai kapan. Dan perlu Bapak Ibu cermati, dalam satu hadis ataupun ayat Al-Quran menyinggung masalah ini yang disebut dengan ada orang-orang yang bangkrut, Bapak Ibu. Ya, jadi orang-orang yang bangkrut. Bangkrut itu bukan karena uangnya habis ya, karena sesuatu harta benda yang hilang, tetapi ketika dia berhadapan nanti di hari akhir, berhadapan dengan Tuhannya, ketika mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, tiba-tiba kita merasa membawa amal yang banyak, sholat gak pernah tinggal ya, berbuat kebaikan, berderma gitu ya. Dan hitungannya yang kayaknya timbangannya gede deh gitu kan ya. Tetapi tiba-tiba ada manusia yang menunjuk tangannya, yang menyatakan, Pak, orang itu ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk diambil, ya karena pernah pada masa kehidupan menzalimi. Menzalimi ini faktornya banyak, bentuknya banyak. Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Karena kita sudah tidak mungkin lagi pada saat itu untuk meminta maaf. Maaf itu ya cuma di dunia saja kan ya. Maka Allah memerintahkan untuk memberikan kebaikan orang itu kepada orang yang dia zalimi. Dan sampai suatu titik kebaikan itu sudah tidak ada, ya sudah habis, misalkan karena banyak sekali barangkali ya. Maka tidak hanya demikian yang akan terjadi, maka keburukan orang yang dizalimi tadi bisa jadi dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Nauzubillah min zalik. Sehingga hal ini perlu kita camkan benar Bapak Ibu, karena memang ini perkara yang tidak mudah, perkara besar yang harus kita betul-betul sadari. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ini Bapak Ibu menjadi sarana bagi kita untuk bisa berintrospeksi, untuk mengkaji,
evaluasi gitu ya, untuk memastikan nantinya kita ketika meninggalkan puasa ini atau puasa telah selesai, kita betul-betul bersih 100%, itu betul-betul bersih. Makanya biasanya sebelum berakhir Ramadan atau biasanya di hari raya kita saling maaf dan maafan gitu ya, dalam rangka memastikan bersih itu. Karena hanya dengan saling memaafkan itu untuk konteks yang tadi kita bisa dihapuskan. Dan terakhir tentang ihsan, Bapak Ibu. Ihsan ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah berbuat kebajikan yang tentu saja didasarkan oleh kesadaran kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Definisi dari ihsan ini sebenarnya kita bisa rujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Umar radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang berkumpul dengan para sahabat, dan tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kalau ngelihatnya lelaki itu bersih tanpa kelihatan ada bekas sedang dari suatu perjalanan yang jauh. Tapi orang-orang di situ nggak ada yang kenal. Dan lelaki itu langsung duduk di depan Rasulullah, yang jaraknya itu dekat sekali. Dia hanya hampir bersinggungan lututnya. Kemudian bertanya tentang 3 hal. Pertanyaannya, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Islam itu, ya, kamu bersaksi kepada bahwa Allah adalah Tuhan, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah adalah utusannya. Kemudian mengerjakan sholat, zakat, haji, gitu ya. Itu apa yang dimaksudkan dengan Islam. Kemudian bertanya, habis menjawab Nabi habis itu menjawab, sudah benar-benar dia bilang, kamu benar. Jadi orang yang bertanya tadi merespon jawabannya dengan jawaban kamu benar. Kan nggak ada orang yang bertanya tiba-tiba merespon kamu benar. Jadi kayak nguji gitu ya. Kemudian juga bertanya, apa itu iman? Ya, iman itu adalah mempercayai tentang adanya misal di sini ada 6 ya, 6 rukun iman itu, dan dijawab oleh Rasulullah, dan kemudian dijawab kembali oleh lelaki tersebut dengan jawab kamu benar. Dan terakhir ditanya tentang apa itu ihsan. Ya, nah dari sini kita dapat mengambil ihsan itu adalah apa? Definisi yang kita peroleh di sini, bahwa engkau beribadah seolah-olah Allah melihat kamu. Dan kalau kamu nggak melihat Allah, maka yakini bahwa Allah itu melihat kamu. Sebenarnya bukan dilihat itu yang paling penting dalam pesan ini, Bapak Ibu, tapi adalah dimanai ketika kita beribadah, ketika berbuat baik, pastikan bahwa kita yakin bahwa Allah memperhatikan kita. Nah, inilah definisi ihsan. Jadi kalau ihsan itu hanya dipahami dengan berbuat baik, Bapak Ibu, dalam satu kesempatan dalam pengajian saya sempat melihat, mengilustrasikan, saya ambil ilustrasi itu cukup bagus ya. Ketika Bapak Ibu kedatangan tamu, terus menyediakan makanan gitu ya, itu baik. Satu lagi menyediakan makanan juga baik. Jadi 2 orang lah kita bandingkan, ada yang menyediakan makanan, yang satu menyediakan makanan. Dia sudah melakukan kebaikan. Tapi yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika dia menyediakan makanan tersebut karena didasari oleh perintah Allah, didasari bahwa Allah telah memerintahkan kepada dia untuk berlaku baik kepada tamu, maka itulah yang disebut ihsan. Jadi ihsan itu sebenarnya lebih tinggi posisinya. Ihsan itu tertinggi dari yang hanya kita kenal istilahnya baik. Nah, ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu, supaya kita tidak sia-sia dalam melakukan kebaikan. Camkan, ingat, dalam setiap kita melakukan kebaikan, tanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah demi mendapatkan ridha